Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita Petrus menyangkal 3 kali. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bagaimana kami hari-hari ini berjaga-jaga supaya jangan melakukan seperti Petrus yang menyangkal 3 kali. Dan biarlah hari ini melalui firman-Mu kami dikuatkan dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal 26 ayat 73 sampai 74. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pasti Petrus nyesel banget ya. Nyesel sekali. Karena sebelumnya dia bilang aku tidak akan menyangkal, katanya gitu ya. Tapi akhirnya dia menyangkal juga ya. Yang berkokok ya. Iya benar-benar ya. Nah inilah yang terjadi pada Petrus. Seorang murid Yesus yang sudah banyak menerima dan mengalami kasih, kebaikan, pertolongan, berkat, dan mujizat dari Yesus. Bahkan ketika perjamuan terakhir, Yesus sudah mengingatkan bahwa imannya akan tergoncang. Dan dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus berjanji bahwa dia tidak akan tergoncang imannya. Tidak akan menyangkal dan siap mati bersama dengan Yesus. Bayangkan bagaimana respon Petrus yang begitu ketakutan dan tergoncang imannya. Sehingga Petrus berani mengutuk dan bersumpah kepada orang-orang yang 3 kali menanyakan kepada Petrus. Dan Petrus berkata bahwa ia tidak mengenal Yesus. Dan pada saat itulah ayam berkokok. Lalu berpalinglah Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah dia bahwa sebelum ayam berkokok, dia akan 3 kali menyangkal Yesus. Kemudian Petrus pergi, keluar dan menangis dengan sedihnya. Wah itu pasti perasaannya nggak karu-karuan ya. Ya Betul ya ibu-ibu ya, pasti perasaannya tidak ya. Pasti sedih banget ya. Sekali, nyesel ya. Apalagi Yesus kan nggak marah-marah ya. Iya. Cuma lihat gini aja, waduh rasanya nyesel banget ya. Nah ternyata omongan besar Petrus yang berkata bahwa Petrus tidak akan menyangkal Yesus, bahwa imannya tidak akan tergoncang, bahwa dia siap mati bersama dengan Yesus, bahwa dia juga mengasihi Yesus melebihi murid-murid yang lain, terbukti hanya omongan kosong saja. Karena hanya dalam waktu hitungan jam setelah pernyataan itu, Petrus bahkan menyangkal 3 kali bahwa ia mengutuk dan bersumpah tidak mengenal Yesus. Wow, mungkin kita bisa tertawa ya ketika kita mengetahui kisah Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus. Ya kita seringkali kan komentar, dia tuh orangnya begitu ya. Kadang-kadang kita sering seperti itu ibu-ibu juga ya. Ya, bahkan sampai berani mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus kepada orang-orang yang 3 kali menanyakan kepada Petrus. Tapi sebetulnya apa yang terjadi dengan Petrus ini adalah refleksi dari kehidupan kita saat ini sebagai orang Kristen di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena tanpa disadari, kita sebagai orang Kristen yang kelihatannya sudah percaya kepada Yesus, sudah beribadah ke gereja, sudah tahu Alkitab, sudah melayani Tuhan, bahkan berjanji untuk setia kepada Yesus. Tetapi
kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Yaitu dengan apa? Dengan kita melepaskan iman kita kepada Yesus dengan apa? Demi uang, demi pekerjaan, demi bisnis, karier, jabatan, kedudukan, bahkan ambisi-ambisi dan hal-hal yang duniawi. Amin, ibu-ibu. Amin. Iya. Jadi apa yang terjadi dengan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali ini menjadi satu peringatan bagi kita di momen menjelang Paskah ini. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang Kristen yang sejati dan sudah menjadi murid Kristus yang sejati, yang benar-benar menjalani dan menghidupi iman kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan taat, dengan tidak kompromi, dan dengan tidak tergoyahkan, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Mari katakan amin. Amin, ya. Nah, ini penting banget ya, iman kita benar-benar tidak tergoyahkan Iya. ya dalam keadaan apapun ya. Nah, sebab ketika kita berada dalam tekanan, dalam goncangan, dalam penderitaan, dalam situasi dan kondisi yang sulit, maka disitulah iman kita akan teruji dan iman kita akan terlihat. Apakah kita berani untuk tetap berkomitmen, tetap berpegang teguh dengan iman, pengharapan, kasih dan ketaatan kita kepada Yesus, atau sebaliknya respon kita memilih menyangkal, melepaskan iman kita kepada Yesus hanya demi uang, pekerjaan, bisnis, karier, bahkan jabatan, kedudukan, ambisi dan hal-hal yang duniawi ya. Ya, itu betul sekali ya. Ya, kita diingetin ya. Diingatkan ini sekarang Iya. ya. Jadi di momen menjelang Paskah ini menjadi satu momen untuk kita melakukan refleksi diri kita sendiri dan berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan situasi dan kondisi yang ada, sehingga kita dapat menintrospeksi diri kita sendiri tentang bagaimanakah iman, pengharapan, kasih, dan ketaatan kita kepada Yesus. Kemudian untuk kita datang bertobat dan kembali kepada Yesus apabila kita sudah meninggalkan Yesus dan jauh dari Yesus. Hari Ibu katakan Amin. amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Markus 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Wow, Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Meskipun Petrus sudah berjanji bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Jadi sesungguhnya Yesus sudah tahu kelemahan, kualitas iman, kasih dan ketaatan Petrus kepada Yesus. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang rendah hati dan bersedia menerima teguran Yesus. Karena Yesus sudah tahu semua kelemahan dan kualitas iman, kasih dan ketaatan kita kepada Yesus. Mari Ibu katakan amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa melalui kisah Petrus yang menyangkal Yesus 2 kali ini, 3 kali ini, kita diingatkan supaya kita jangan melepaskan iman kita kepada Yesus demi uang, pekerjaan, bisnis, karier, jabatan, kedudukan, bahkan ambisi dan hal-hal yang duniawi. Karena ketika kita berada dalam tekanan, berada dalam goncangan, dalam penderitaan, dalam situasi dan kondisi yang sulit, maka kualitas iman, pengharapan, kasih dan ketaatan kita kepada Yesus akan teruji, terbukti dan terlihat apakah kita tetap setia kepada Yesus atau sebaliknya. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 44. Demikian firman Tuhan.
Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ini adalah ciuman pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus. Karena sudah menerima bayaran 30 keping uang perak dari imam-imam kepala. Yang datang bersama-sama dengan rombongan besar orang-orang suruhan imam-imam kepala dengan membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Bayangkan, Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Yesus yang dipercaya menjadi bendahara, yang sudah melayani bersama Yesus dan yang sudah mengalami kasih, kebaikan dan mujizat Yesus. Bahkan Yesus sudah memberi kesempatan untuk Yudas berubah karena Yesus tahu bahwa Yudas menjadi bendahara yang tidak jujur. Tetapi Yudas mengabaikan kasih, kebaikan, anugerah dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Yesus hanya oleh 30 keping uang perak. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen dan murid Yesus di momen Paskah ini, kita diingatkan supaya jangan menukar atau menjual iman kita dengan uang, kekayaan, kedudukan, dan hal-hal yang duniawi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan dengan tema Petrus menyangkal 3 kali. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya dari Sista Claudia. Silakan saya. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Sista ya. Kami berharap Sista saat ini sedang menyaksikan ya acara ini ya, acara Terang Kasih. Nah, demikian isi DM-nya. Saya mau cerita, saya sedih dan kecewa. Kok bisa-bisanya saya dihianati oleh sahabat saya sendiri. Orang yang saya percayai. Pas dia lagi susah, saya selalu bantu. Saya support dan pinjamkan uang untuk modal bisnisnya. Tapi ketika saya bangkrut dan butuh bantuan, dia seolah-olah bersikap angkuh dan seperti tidak mengenal saya. Ya. Saya jadi benci Pak Bu. Wow, ya, tenang nih ya. Iya, tapi Sista terima kasih ya untuk keterbukaan Sistanya saat ini ya. Nah, Sista tenang ya, dan jangan ada kebencian. Nah, ini penting nih, ya, jangan nyimpen kebencian, kesel, kecewa ya. Kita ngerti lah gimana ya perasaannya ya, tapi kita harus jaga hati kita nih ya, supaya kita tidak dipenuhi dengan kebencian nih ya. Karena memang sahabatnya ini kan bersifat angkuh dan seperti tidak mengenal, mau mengenal Sista ya. Udah ditolong, sepertinya dilupain aja gitu ya. Padahal Sista lagi butuh pertolongan Padahal sahabat ini kan pernah ditolong oleh Sista. Jadi saat ini, mari Sista, responmu biarlah Kau mengampuni sahabatmu ini. Janganlah ada kepahitan, kecewa, dan kemarahan. Karena semua ini justru akan merugikan Sista. Dan akan menghalangi Sista untuk dapat menerima kebaikan dan berkat Tuhan. Nah, justru ketika respon Sista mengampuni dan mendoakan berkat bagi sahabatmu, maka Sista sedang membuka pintu-pintu mujizat untuk pertolongan dan berkat Tuhan datang kepada dirimu Sista ya. Ada satu firman Tuhan yang untuk menguatkanmu ya Sista ya. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Wow, jadi hari ini firman Tuhan ini luar biasa ya, jadi Sista ya. Kita mesti mengampuni ya. Kenapa? Karena dengan kita mengampuni justru itu menjadi satu Membebaskan kita, ya, menyembuhkan kita menyembuhkan juga. kita juga ya. Dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami yang hampir mirip dengan Sista, dikhianati oleh sahabat dan orang-orang yang terdekat lah mungkin ya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Yang kita perlukan adalah kita mengambil satu keputusan untuk mau. Bukan bisa atau tidak bisa untuk mengampuni. Tapi mau untuk mengampuni. Seperti Yesus yang sudah mengampuni kita juga ya. Dan tentunya kemampuan ini kita peroleh dari Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan supaya Sista dimampukan, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain dimampukan untuk bisa mengampuni ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu mengatakan bahwa hendaklah kami mengampuni. Itu sebabnya saat ini kami mau dengan kerendahan hati kami mengatakan kami butuh Tuhan. Kasih karunia daripada-Mu untuk kami dimampukan agar kami dapat mengampuni orang-orang yang sudah begitu menyakiti kami, begitu melukai kami. Tapi kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Ketika kami mengampuni, justru hal ini akan membuat kami dibebaskan dari kepahitan, kebencian, dan semua hal-hal yang buruk. Itu sebabnya hari ini kami datang kepadamu. Ketika kami meminta kasih karunia untuk kami dapat mengampuni, saat ini juga kami terima Tuhan. Bahwa kami dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini juga kami terima anugerah kasih karunia yang daripadamu. Sehingga kami dapat mengampuni dan kami dibebaskan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Thomas Pande ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Thomas. Shalom juga Thomas. Berharap juga sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Thomas. Saya sedang ada masalah di pekerjaan. Saya sangat kesal dan kecewa bahwa ide saya diakui oleh teman kerja saya. Bos saya juga lebih mempercayakan dia daripada saya. Ini sudah berlangsung berkali-kali. Tolong doakan saya agar saya bisa melalui situasi dan kondisi seperti ini. Terima kasih. Ya Thomas, tenang ya. Kami mengerti bagaimana perasaan kamu yang sepertinya apa nih, gak dihargai, diperlakukan tidak adil ya. Seperti dilupakan begitu aja ya. Nah sekarang Thomas datang kepada Bapak Surgawi nih. Dan ungkapkan nih semua kesedihannya kepada Bapak Surgawi, kekecewaannya, ungkapkan semuanya. Karena itu penting supaya apa? Itu akan menghealing kita, menyembuhkan kita ya. Lalu lepaskan pengampunan. Nah ini penting sekali, lepaskan pengampunan. Kemudian apa? Doakan berkat kepada mereka ya. Buat teman-teman yang sudah menyakitimu, bahkan juga buat bosnya daripada Thomas ini. Supaya apa? Supaya pintu-pintu berkat dan keadilan Tuhan terbuka untuk Thomas. Sebab pengampunan akan membebaskan kita. Amin. Ya, nah ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Dari Galatia 6 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas sekali Tuhan mengingatkan apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita apa? Berbuat baik. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk menguatkan Thomas. Biarlah hari ini hatinya dikuatkan, dibangkitkan kembali. Untuk Thomas menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Thomas, Thomas tidak membalasnya dengan hal yang jahat. Tapi Thomas mengampuninya, bahkan memberkati. Karena kami percaya apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Berdoa juga untuk sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti Thomas. Mengalami ketidakadilan dan tidak dihargai. Biarlah hari ini diberi anugerah kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Supaya pintu anugerah berkat dan keadilan-Mu terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami.
dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Nah, bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa ini yang perlu kita ingat supaya kita mengerti mengapa Petrus menyangkal 3 kali. Yang pertama, kita diingatkan bahwa meskipun Petrus adalah murid Yesus yang sudah mengalami kasih, kebaikan, berkat, dan mujizat yang luar biasa dari Yesus, tetapi Petrus adalah manusia biasa yang penuh kekurangan dan kelemahan. Jadi melalui kisah Petrus ini kita diingatkan supaya kita jangan sombong, tetapi kita harus selalu rendah hati. dan yang kedua, Petrus adalah refleksi kehidupan kita sebagai orang Kristen dan murid Kristus, supaya kita rendah hati dan segera bertobat ketika menerima teguran Tuhan melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, dan bahkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang peduli pada kita, yang mengasihi kita, dan yang dipakai Tuhan juga untuk mengingatkan kita. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa kualitas iman, pengharapan, kasih, dan ketaatan kita kepada Tuhan akan teruji, akan terbukti dan terlihat ketika kita menghadapi tekanan, goncangan, dan penderitaan. Apakah kita tetap setia kepada Yesus atau sebaliknya? Oleh karena itu kita harus selalu intim dan melekat kepada Tuhan, lalu percaya dan berserah serta mengandalkan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang mengalami masalah dalam kehidupanmu dan imanmu seperti sedang tergoncang? Bahkan kau seperti meragukan imanmu kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus dan serahkan semua kepada Yesus. Sahabat yang baik, kalau engkau saat ini sudah meninggalkan Yesus dan melepaskan imanmu pada Yesus, mari saat ini segera datang kepada Yesus. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan kembali kepada Yesus. Saat ini juga akui dosamu, bertobat dan buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu terima pengampunan dan keselamatan yang dari Yesus. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami percaya, kami bersyukur bahwa ketika kami mengakui dosa dan kesalahan kami, maka Engkau setia dan Engkau mengampuni kami. Kami percaya bahwa oleh anugerah-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami sudah diampuni dan sudah diselamatkan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami memiliki kualitas iman, pengharapan, kasih, dan ketaatan kepada Yesus yang sungguh-sungguh dan setia. Sehingga kami menjadi murid Kristus yang sejati dan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
Yesusku.